Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Nuriani dan juga Muhammad Aryan Paza. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perjuangan secara fisik yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada pertempuran 10 November 1945. Selanjutnya yaitu ada pertempuran Ambarawa, ada pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, pertempuran di Sulawesi Selatan, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada awal bulan Januari 1947. Ada lagi pertempuran laut di Teluk Cirebon. Kita dapat belajar beberapa hal, antaranya satu, kemerdekaan merupakan hal yang sangat mahal harganya. Demi kemerdekaan yang telah diproklamasikan, para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Yang kedua, semangat perjuangan merupakan kekuatan yang dahsyat melebihi kekuatan senjata. Hal ini dibuktikan misalnya dalam pertempuran Ambarawa. Dan yang terakhir, menghormati keputusan para pemimpin, para pejuang mempunyai jiwa yang besar. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nuriani. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Nah, negara Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dibantu oleh pihak PBB. Di sini pihak PBB berhasil mempertemukan antara negara Indonesia dan negara Belanda dalam suatu meja perundingan. Di dalam perundingan-perundingan tersebut, delegasi dari Indonesia berjuang secara diplomasi agar kedaulatan negara ini dapat diakui. Beberapa perundingan-perundingan tersebut antara lain, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ini sendiri disetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Rum dan delegasi dari negara Belanda yaitu Van Rooyen. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai konferensi meja bundar atau sering kita sebut dengan singkatan KMB. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen, KMB sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang tempat pelaksanaannya yaitu di Den Haag dengan delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta dan delegasi dari pihak Belanda yaitu Van Marsden. Sesuai dengan hasil KMB yang bertepatan pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke negara Republik Indonesia. Nah, upacara tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di Den Haag dan juga di Yogyakarta yang dilakukan secara bersamaan. Dengan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda mempunyai makna yaitu berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda atas negara Indonesia dan lahirnya Republik Indonesia Seri. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai usaha diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara
atau teman kita yaitu Muhammad Aryan Fazal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryan Fazal. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, menghargai jasa tokoh-tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kita ambil contoh Insinyur Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, didamping Dr. Andes Mohatta. Beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai presiden, beliau turut berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau mulai merintis pemerintah Indonesia dalam masa-masanya yang sangat sulit. Sebagai presiden, beliau memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk berjuang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.